Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 9B, apakah hari ini sudah capek? Sudah. Apakah masih semangat? Oke, kalau udah capek, coba berdiri. Coba udah capek, berdiri beneran. Udah capek. Berdiri. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Kalian siapkan diri agar pembelajaran kita dapat manfaat. Alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang listrik
Iya, biar kayak gini. Oke, jadi kita mau belajar tentang rangkaian listrik. Anak-anak, apakah pernahkah kalian berpikir mengapa lampu di rumah tidak padam semua jika salah satu lampunya mati? Ada yang bisa jawab? Ya, misal ya, tuh, misal contoh di kelas ini nyala dan sebelahnya mati. Itu kan bisa. Mengapa? Listrik. Mengapa? Nah, jadi tidak saluran bisa. Pintar-pintar ganteng-ganteng, pintar-pintar. Oke, masuk. Selanjutnya, untuk itu kita mau belajar tentang rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengaplikasikan persamaan atau rumus dari rangkaian listrik. Nah, ayo kita baca bareng-bareng pengertian rangkaian listrik. Yuk, 1, 2, 3. Rangkaian listrik tulis yang besar, pengertian rangkaian listrik. Ini ketua kelasnya siapa ya? Reza. Wakilnya siapa wakilnya? Alex. Mana Alex? Saya Alex. Fiona. Alex. Mana Rio? Fiona. Sudah. Rofi. Rofi nggak punya poin. Kipas, sama tuh. IPS apa? Ini ganteng gak? Ada kok, sama tuh bahasanya. Sikit ya? Ya. Siapa sih? Oh, sudah ya. Udah ya, nanti PPT-nya sebentar. Ibu set ketua kelas ke Bapak. Ya, Bu. Tadi yang pacara ya? Keren. Bu, baca doanya keren nggak, Bu? Keren. Oh iya. Seril. Yang beda doa ya? Kamu dari situ, kamu besok. Nah, sekarang kita mau belajar jenis-jenis rangkaian listrik, yaitu komponen yang disusun secara berurutan sehingga arus yang mengalir setiap komponen itu sama. Contohnya ada pada lampu senter, terus ada juga lampu hiasan pohon Natal. Itu dirakitnya pakai rangkaian
yaitu satu arus. Oke. Jenis-jenis rangkaian itu yang pertama ada rangkaian seri. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Paralel itu komponennya disusun secara sejajar. Tadi kan seri kan lampunya sebelahan. Nah, kemudian paralel bawah sejajar atau dihubungkan dengan kabel lagi. Atas bawah atau samping bisa ada dua. Kemudian contoh rangkaian paralel itu ada di lampu lalu lintas. Tahu yang warnanya merah kuning? Itu menggunakan prinsip rangkaian paralel. Kemudian yang terakhir ada rangkaian campuran. Jenisnya itu ada 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Campuran itu campuran antara seri dan paralel. Contohnya itu bisa di rumah kita, bisa di sekolah ini. Ada yang seri, ada yang paralel. Jadi dalam satu tempat. Itu ya contohnya ya. Ini sejajar. Kemudian yang ini berbeda kabel. Jadi ada berapa? Ya apa aja? Satu seri, kedua paralel, ketiga campur pinter. Nah, sekarang masuk ke rumusnya. Apa sih rumus yang bisa digunakan di rangkaian? Yaitu menggunakan rumus hukum Ohm. Ya, rumus hukum Ohm yaitu ayo ditulis, nanti nggak punya catatan. Ya. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R. V itu tekanan, tegangan. Satuannya apa ya tegangan? Kemudian I. Buat A. Satuannya apa? Ampere. R itu apa? Anak-anakku hambatan. Satuannya ohm. Jadi simbolnya kayak gini. Ohm. Udah? Sudah ditulis semuanya? Ohm. Kabari kok mau ini. Mana sudah ditulis? Kalau sudah ditulis ganteng kalau Tahu kan? Buka bukunya halaman 86. Berapa itu? 86. Buka buku cetak kalian halaman 86. Ya. Hambatan satuannya ohm. Oke. Rangkaian seri. Tadi siapa yang tahu rangkaian seri itu yang seperti apa? Beru? Kalau rangkaian paralel saja.
Seperti di buku paket kalian, rangkaian hambatan listrik seri I R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya adalah R total. Rumus R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Boleh. Boleh? Rangkaian seri kalau mencari I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kemudian tegangannya juga kalau mencari tegangan total sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Ini di buku kalian juga sama. Arus yang masuk pada rangkaian seri semuanya itu sama, dari awal sampai akhir sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3, semuanya sama. Kalau tegangan totalnya itu tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Hambatan juga, hambatan itu ya kita mencari hambatan total, maka hambatan setiap resistor ditambahkan hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 dan seterusnya. Kemudian paralel, bukannya ada paralel ya. Ya, di buku aku mau nanti pentingnya tak. Nah, kalau paralel bedanya itu ada di apa? Hambatan total. Kalau paralel hambatan totalnya itu 1/R paralel total sama dengan 1/hambatan. Hambatan 1 ditambah 1/hambatan 2 ditambah 1/hambatan 3. Coba ya. Jadi boleh ditulis di buku kalian. Jadi kalau mencari hambatan total bisa Nah, seperti biasa, ibu akan berikan bukan hadiah. Ini sekarang apa ya? Tanda mata. Jangan dipakai ya. Dipakainya teknik yang itu S1 yang 1 ke S1 tambah 1 ke S2 S2. Ini kalian mengerjakan, nanti ibu akan menampilkan LKPD, kemudian kalian mengerjakan sesuai urutan atau petunjuk dari LKPD di sini dengan berikut dikasih identitas kalian, kelas kalian dan tanggal ya. Kerjakan dengan kelompok 1 meja. Gak apa-apa, boleh. Yang ada tulisannya gak usah dibuka ya, soalnya itu salah.
Nah, dikasih identitas anggota kelompok ya, sama kelasnya. Ya, sekarang dikasih nama kelompoknya masing-masing. Ya, dikasih nama. Ya, yang kosong. Belakang yang kosong. Sebelah kelompok. Sini mau Bu? Ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu? 1, 2, 3. Kelompok 3 udah tuliskan identitas. Kelompok 4. Dituliskan nama anggotanya. Halo semuanya. Udah? Oke. Kalau begitu, kita baca petunjuk kerja secara bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Cermati. Ini ya ini, cermati petunjuk kerja. 1, 2, 3. Cermati kalimat bahwa ini bareng-bareng dong. Yuk, 1, 2, 3. Terdapat 2 rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel. Diketahui R1 atau gambaran sebesar 6 ohm dan R2 sebesar 12 ohm dan total ya seri 12 ohm ya. Oke. Petunjuk selanjutnya dari kalimat di atas buatlah gambar rangkaian secara seri. Tulis di KPD kalian nomor 1. Nomor 1. Gambarkan rangkaian seri. Tadi yang telah ibu contohkan rangkaian seri itu yang apa? Sejajar, ada baterainya, ada hambatannya. Oke? Nih, ibu contohkan dulu. Tadi kan udah, contohkan lagi ya. Kalian bisa mengaplikasikan gambarnya sesuai imajinasi kalian ya. Kemudian kalian menghitung I. I itu apa tadi? 2 arus B. 2 arus.
Imajinasikan lagi. Terus yang tadi masih satu atau jadi kan sesuai imajinasi kalian. Intinya kalau yang seri kan sudah yang seri itu masih satu harusnya sama. Oke, kemudian kita mencari buat arus dari rangkaian seri. Dari kalimat di atas, buatlah gambar rangkaian secara seri. Ya, bikin gambar. Terus berapakah I-nya ataupun arusnya diketahui dari atas ini. Tuh kan ada R total seri, R total paralel. Nah, kita itu mencari I seri. Ya, I seri. Ditulis dulu di AKPD kalian. Diketahui diketahui. Ini masih nomor 1 tapi mencari I. Udah diketahui. Nah, kita fokus ke tabel yang seri aja. Seri R sama dengan hambatannya berapa di seri? R totalnya? Ya, pintar 18. Diketahui R 18. Kemudian yang diketahui lagi apa? V total. V total adalah tegangan. Ya. R sama dengan 18. V sama dengan 18. Ginanya apa? I. Ditanya apa itu? Berapa I? Total ya kita terus rumus mencari kuat arus. Itu baterai. Ditanya I berarti rumusnya menggunakan segitiga rumus. Berarti kalau kita mencari I, berarti rumusnya
Kepala ini kalau pernah tuh ada Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, tadi kan udah free. Sekarang paralel. Coba kalian gambarkan rangkaian paralel. Seri kan berurutan, paralel yang sejajar. Pintar. Ada hambatannya, ada tegangannya, ada kuat arusnya, ada kuat arusnya. Nomor 2. Ya boleh. Itu tahu ini rangkaian paralel yang seperti apa? Kalau kerja kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Yang itu udah teknik 3 tahun, yang ya, pintar itu imajinasi kalian biar bisa merangkai. Tadi udah benar. Ini 18. Tegangannya 18, hambatannya 18 digambarkannya berapa? Ini masih
Iya. Kita. Nah, soal kedua yang B atau mencari I-nya ayo, nomor 2 yang mencari I. Diketahui, tulis, diketahui. Artinya yang paralel ya, yang paralel. Mencari I paralel. Diketahui R total paralel ada berapa? 4, Victor. R total paralel 4. Diketahui R total paralel sama dengan 4. Ditulis di kertas kalian. Nomor 2. Diketahui R sama dengan 4 ohm. Kemudian tegangan totalnya itu ada berapa paralel? Tegangan paralel di 18. Oke. Ditanya I total paralel berapa? Jawab. Bisa lah, agar harusnya bisa jawab. Ya, buat sudah semua. Nah, gitu. Coba mencari kuat arusnya, Pak. Kuat arus arusnya, Pak. Itu iya. Iya. Berarti sama dengan ini enggak kerja. kalau temannya ada yang bilang ditulis kalimatnya. Ya, besar total pada rangkaian si adalah kalian pulang sampai jam berapa ya?
Jadi udah tahu kan kesimpulannya? Besar arus yang ada pada rangkaian seri sebesar berapa? Sudah semuanya dikasih kesimpulan. Nah, ibu mau besar kuat arus listrik kuat arus listrik total pada rangkaian seri. Nah, ini ada ke depan semuanya. Halo. Nah, di sebelah kiri kalian ini termasuk rangkaian apa? Ada yang tahu? Kiri. Seri bisa ke seri. Yang kiri seri itu hambatan atau bisa diganti dengan bolaknya berurutan ya. Seri itu berurutan, masih satu kabel ya, masih satu kabel. Kemudian yang sebelah paralel. Nah, paralel ini mempunyai tempat masing-masing atau memiliki kabel masing-masing. Jadi arus yang masuk ke sini tuh sama besarnya ya. Ini tegangan baterai, biasanya di baterai jadi sumber listriknya ya, sumber listriknya itu di sini. Dan sabarnya ini untuk meng-off-kan arus listrik yang kalau misal kita menyalakan lampu dicobain on off gitu. Nah, dari percobaan di sini, apa perbedaannya? Ayo, perbedaannya apa? Nyalanya lebih terang yang mana? Kenapa paralel nyalanya lebih terang? Ayo, yang tahu nggak? Karena misal ya, ini kabel ini dimisalkan jalan, ya. Ini kan ada kabel, dimisalkan jalan. Ini kan jalannya cuma ada satu kalau seri. Terus ada dua lampu. Misal kita mau jalan pulang ke rumah lewat satu jalan, tapi ada dua mobil. Cepat apa enggak? Kan jadi lebih lambat kan daripada yang paralel menggunakan dua jalan satu mobil. Cepetan yang mana? Iya, ada dua jalan menggunakan masing-masing jalan ada satu mobil daripada satu jalan digunakan dua mobil. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Semakin hambatannya, kalau hambatannya semakin gede, hambatan itu kayak lampunya hambatannya semakin besar, maka kuat arusnya semakin kecil. Jadi nyalanya kurang terang. Terus misal ada hambatannya kecil, setiap jalan itu hambatannya cuma satu, jadi kuat arusnya lebih besar atau nyalanya lebih terang. Ayo tulis di buku kalian masing-masing. Ini semakin besar semakin besar hambatan, semakin kecil apa Mas? Oh, tadi apa? Ya betul, pintar kok. Ya. Semakin besar hambatan, maka arusnya semakin kecil.
Terus kalau hambatannya semakin kecil, semakin berat, buat arusnya. Makin kecil, makin kuat. Susah. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 11 bulan 10. Oh iya, berarti masih konsentrasi berarti kali ya. Sekarang tanggal 11 bulan 11 ditambahinya 14. Nomor absen 14. Maju ya, kelompoknya Mbak Raya, maju silakan presentasikan. Kasih. Dua orang menuliskan jawaban seri dan paralel. Dua orangnya nanti kamu menjelaskan seri, kamu menjelaskan paralel. Oke, halo teman-teman. Tolong kalian mendengarkan presentasi kelompok lain ya. Sampai tadi ini bebas. Oke, Mbak, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba jelaskan rangkaian yang kalian buat tadi. Ini masih dipakai ya, Mbak? Ya, kalian jelaskan.
Jadi rangkaian seri ada. Hambatannya berurutan. Dalam satu kabupaten kemudian berurutan. Ya, misalkan jalan. Jalannya satu tapi ada dua lampu atau dua mobil. Ya. Kemudian terus rangkaian paralel. Hambatannya wow, kenapa kalian kasih lampu ini? Tapi di dalam membuat arus itu nilainya sama, dan masuk sama, keluar juga sama, ya. Apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok berapa? Setuju ya? Setuju. Semuanya ini sama-sama hemat karena dilihat dari kuas arusnya ya. Kuas arus yang keluar sama yang masuk itu sama saja. Tetapi jika dilihat dari apa? Bola. Ya. Kalau jadi bola ini kan sama-sama iris. Tetapi lebih efisien untuk menghasilkan cahaya yang lebih besar, maka menggunakan bola. Nah, misal kamu punya uang 5.000, bisa buat beli permen. Ya, satu itu kalau mereknya Exos. Tapi kalau pakai permen yang lebih murah, namanya Davos, lebih dapat banyak. Ya, bisa ditukar sudah sampai 5.000. Nah,
maksudnya gitu, misal kamu punya uang 5.000, tapi yang bisa nyamannya lebih tenang, berarti kamu pilih yang mana? Yang pakai paralel kan? Ini pulangnya yang naik apa siapa aja? Kalau hujan gimana kalau hujan? Ya kamu boleh di sini juga. Apa ikannya? Usahanya lebih besar karena dulu. Ya boleh mas. Mas dulu tapi nggak boleh pergi dari rumah. Iya kan? Boleh tidak? Tidak. Kalau kapasitas aku yang gede. Apa ikannya kakaknya? Nanti kamu hilang. Kok hilang? Apa ikannya kakaknya dikasih? Halo semuanya. Nah, di sini Ibu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian. Nih. Hai. Kelebihan rangkaian seri. Nih, rangkaian seri mudah dibuat dan mudah diperbaiki. Kemudian arusnya stabil karena satu arah, sejajar, berurutan, jadi stabil. Kemudian tidak mudah panas. Kalau seri itu tidak mudah panas karena tadi cahayanya juga yang keluar sedikit. Kemudian mampu menyuplai listrik dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir hemat biaya. Nah, rangkaian seri ini bisa menghemat biaya. Kemudian rangkaian paralel, pembagian arusnya merata. Kalau arus semuanya itu merata karena yang dibuang dan yang didapat sama aja. Kemudian yang kedua, komponen lain tetap menyala. Yang ketiga, hemat listrik. Kan? Seri dan paralel sama-sama hemat, tetapi hasil cahayanya lebih bagus yang paralel. Kemudian hambatannya kecil dan nyala lampunya lebih terang, bertahan lebih lama. Nah ini rangkaian campuran seperti yang ada di rumah. Nah fleksibelnya yaitu kemampuannya untuk menyelesaikan diri dengan berbagai jenis sistem listrik.